Ibu, Saudara, rekan hamba-hamba Tuhan, saudara seiman dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini saya bersama tim dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan tim dari Berkat untuk Bali sedang berkunjung di rumah seorang ibu yang sudah mengalami kehilangan penglihatan yang sejak lama sekali dan juga mengalami stroke sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi Ibu Mariani ini mengalami cacat ganda seperti itu. Tapi beliau tetap semangat, beliau didampingi oleh 2 putranya ya. Ada Kadek dan ada Komang yang luar biasa setia, mendampingi, merawat, mengasuh dan juga ya setiap hari juga selalu memberi kekuatan untuk ibunya ya. Saya sudah lama ya mengenal Ibu Mariani ini sejak saya awal pelayanan di Bali ya sekitar 12-an tahun yang lalu. Jadi saat ini Tuhan beri kesempatan untuk bisa datang bersama-sama ya di rumah Ibu Mariani di daerah Tabanan ya. Nah, sebelum saya akan berdoa, mohon Bapak Ibu juga doakan supaya Ibu Mariani tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupannya, dan doakan supaya beliau juga tidak jauh dari keselamatan ya, dari anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menaikkan pujian, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
kekurangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami percaya, sumber kekuatan kami, Kau yang paling kami sembah dan paling kutinggikan. Hadirlah di tempat ini saat ini Tuhan. Kami undang kehadiran-Mu. Jamahlah kami semua. Haleluya. Kami butuh jemahan dan urapan-Mu Yesus. Kau Yesus yang berkuasa. Haleluya. Nanti saya mohon Bapak Pinaki berdoa. Kita akan mendengar ya renungan singkat untuk firman Tuhan sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama. Amin Yesus. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, pada siang hari ini kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu yang besar pada anak-anak-Mu, terlebih pada hamba-Mu ya Yesus. Kami datang Ibu ke rumah Ibu Mariani ya Tuhan, yang selalu berseru kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyembah dengan anaknya bertemu di tempat ini. Ini hanya semata-mata anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapi tutup bungkus dengan roh kuasa-Mu ya Bapa. Biar hamba-Mu layak di hadapan Engkau ya Bapa. Semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin hari semakin layak di hadapan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 berbunyi, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Semua sakit penyakit tentu ada obatnya. Dan juga semua sakit penyakit, ya selain karena kelelahan fisik, tapi juga oleh karena pola hidup, pola makan, tetapi juga oleh karena ada kuasa gelap yang ingin menghancurkan kesehatan hidup seseorang. Tapi sakit penyakit itu juga ada juga sebagai ujian dari Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, supaya kita ini lebih bergantung kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu sembuh secara fisik ya itu sangat diharapkan, karena di dalam Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus mulai pelayanannya ada banyak mukjizat yang terjadi. Orang yang sakit kerasukan dilepaskan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Amen. Dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan membangkitkan juga orang yang sudah mati. Tetapi kesembuhan secara fisik belum tentu jaminan bahwa seseorang itu pasti akan selamat jiwanya. Ya, karena orang seringkali berfokus kepada kesembuhan fisik.
tapi lupa bahwa kesembuhan jiwanya, kesembuhan rohnya itu jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan fisik. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan sakit penyakit seseorang? Sangat bisa, sangat mampu. Kalau dokter atau obat-obatan atau para medis atau usaha manusia untuk memulihkan kesehatannya itu bisa ya dialami oleh seseorang, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia adalah yang menciptakan ya tulang, sumsum, darah, daging yang ada di tubuh kita ini. Pasti Tuhan bisa menjamah setiap bagian yang sakit. Lebih daripada Tuhan menyembuhkan sakit penyakit secara fisik, tapi Tuhan ingin menyembuhkan penyakit jiwa kita, supaya jiwa kita ini tidak terlunta-lunta ya, supaya jiwa kita ini jangan diperhamba diperbudak oleh dosa dan juga kelemahan fisik atau oleh kuasa gelap. Tapi Tuhan ingin membebaskan jiwa kita, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatasi ya segala kuasa yang ada di bumi ini, dan Dia mampu melakukan segala sesuatunya ya sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi yang lebih daripada itu, yang paling penting adalah Tuhan ingin menyelamatkan jiwa seseorang ya. Sebab jiwa seseorang itu nilainya berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat selamat, malaikat di surga bersorak-sorai. Itu tandanya bahwa Tuhan itu mengasihi satu jiwa dan menghargainya begitu tinggi, begitu mulia. Karena itu ya, sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemahan, sakit penyakit secara fisik, keterbatasan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Mungkin Tuhan belum memberi kesempatan kita mengalami kesembuhan secara total, tetapi Tuhan memberi kesembuhan batiniah kita, jiwa kita dibebaskan dari segala belenggu dosa, belenggu-belenggu kuasa kegelapan, roh-roh jahat, belenggu dari sakit penyakit, supaya kelak ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa, jiwa kita ini diselamatkan. Sebab Amen. Tubuh kita ini yang lemah suatu saat kembali kepada debu tanah, menjadi tanah kembali, tinggal tulang belulang. Tapi jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan kembali kepada Sang Pemiliknya, yaitu Tuhan yang Maha Mulia, pencipta langit di bumi. Karena itu firman Tuhan katakan, selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Itulah iman yang seharusnya Bapak Ibu Saudara miliki. Seperti saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Mariani bersama putranya, anak-anaknya, supaya beliau yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang kami juga sudah kenal dengan baik, yang mendapat kesempatan untuk menerima keselamatan kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Bapak Ibu, mari bersama-sama ya dari tempat masing-masing kita akan berdoa untuk Ibu Mariani. Ya, kita akan naikkan ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak
domba Allah. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, memohon belas kasihan dari surga, turun saat ini atas Ibu Mariani yang sudah bertahun-tahun mengalami penderitaan, baik kehilangan penglihatan, baik juga mengalami stroke. Tuhan, belas kasihanilah, turunkan anugerah-Mu di atas Ibu Mariani saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit, penyakit, segala penderitaan, segala susah dan juga segala beban berat, Tuhan jamah, Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Terlebih kami rindu Engkau memberikan keselamatan jiwanya Tuhan, sebab Tuhan juga menciptakan semua manusia untuk menerima kasih dan kebaikan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya diberkati kesehatan Ibu Mariani, kedua putranya, Tuhan, dan juga anak-anaknya yang lain, khususnya untuk Kadek dan Komang, berkati usaha pekerjaan masa depan, supaya anak-anak muda ini tetap memiliki semangat, memiliki masa depan yang cerah, pekerjaan yang baik, temukan dengan jodoh yang sepadan, supaya kelak dapat membangun kehidupan keluarga dengan baik, berkati ekonomi, pekerjaan, usahanya. Kami bersyukur saat ini boleh Tuhan bertemu secara pribadi dengan Ibu Mariani. Kiranya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penghiburan Tuhan turun atas Ibu Mariani. Sekali lagi kami mengucap syukur, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus turun atas Ibu Mariani, turun atas anak-anaknya, turun atas tempat ini, diberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Kita semua yang percaya bahwa doa kita didengar dan dijawab Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara semua, inilah ya kunjungan kami. Kiranya kunjungan kami ini juga membangkitkan semangat dari Bapak Ibu semua yang melihat tayangan ini, juga untuk mulai berbagi kasih dengan sesama, peduli dengan sesama, saling tolong menolong, saling mendoakan, sebab kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain, ya, tanpa perbedaan agama, ras, suku atau golongan, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, salam misi. Shalom. Sudah? Dah.